Silakan karena akan segera kita mulai. Para hadirin, para hadirat, para undangan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat datang malam ini di Haul Almarhum Dr. Nurholis Majid yang ke-9. Tidak terlalu saya sebagai MC malam ini, silakan. Semoga sukses malam ini saya memikul beban ini. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai acara Haul Cak Nur ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebentar, ini sebetulnya ibunya ini yang akan disampaikan oleh belahan hati Cak Nur, bukan hanya sebagai belahan hati Cak Nur, tetapi juga orang yang memelihara pemikiran-pemikiran keilmuan Cak Nur, membimbing kami juga anak-anak muda, yang akan disampaikan oleh Ibu Omi Komaria Majid. Silakan Mbak Omi. Bapak Sri Sutrisno, Mas Tuhari Sarto, Bapak Hussein, dan Bapak Sudamek beserta. Kami panjatkan atas rahmat yang diberikan pada malam hari ini. Alhamdulillah, Haul Cak Nur yang 9 tahun bisa terlaksana. Mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman semuanya pada malam hari ini. Terima kasih kami juga kami berikan kepada Bapak Suwarto yang selalu mendukung kita, mengingat sedikit perjuangan Cak Nur sewaktu masih hidup. Perjuangan Cak Nur ketika beliau masih hidup tidak bisa dipisahkan dengan teman yang setia yang mendorong dan melindunginya, yaitu Utomo Danansaya. Utomo Danansaya selalu menemani Cak Nur dalam suka dan duka. Dan bulan puasa kemarin Tuhan telah memanggil menjawab, tidak Omi, ini rezeki Tuhan, harus saya bagi sama Omi. Itulah tadi teman setia kami sudah dipanggil Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosa-dosa Cak Nur, Kak Utomo, dan Omi, dan semua amalnya diterima oleh Tuhan. Amin. Itu kami kembali sekarang kepada Haul Cak Nur yang dipilihkan. Temanya pada hari ini adalah menafsirkan Cak Nur dalam kebahasaan, yang menafsir pesan kiainya. Maklum Cak Nur orang santri, jadi ceritanya orang selalu di pesantren. Dua santri yang telah tamat belajar akan meneruskan dan akan keluar dari pesantren itu. Berpamitlah mereka kepada Kiai. Kiai, saya sudah selesai menimba ilmu di pesantren Kiai. Saya ingin keluar dan mengamal ilmu yang telah kami dapat di sini, dan saya ingin menjadi orang sukses. Jawab Kiai sambil mangut-mangut, ya, saya restui kalian pergi dan mengamalkan ilmu. Kalau kalian ingin jadi sukses, nanti kalau kalian bekerja, jangan sampai kepanasan, dan kalau makan dengan lauk yang enak dan banyak. Nah, dua santri mengiyakan dan mereka berjanji 10 tahun kemudian mereka akan bertemu menghadap Kiai dan menunjukkan bahwa pesan Kiai itu terbukti.
apabila mereka berdua berbenturan satu kepada satu. Kemudian 10 tahun kemudian mereka akhirnya menghadap Kiai lagi. Kiai juga heran, Anda ternyata orang yang patuh dengan janji. Sekarang ceritakan pengalamanmu dalam Islam. Coba kali yang pertama. Dalam kali pertama, ya Kiai, saya sudah memegang teguh pesan Kiai. Kalau kerja saya tidak kepanasan, biar tidak kepanasan saya membeli mobil. Dan tiap hari saya makan dengan lauk yang enak dan banyak. Tetapi lama-kelamaan saya bangkrut. Jadi pesan Kiai itu nggak bisa. Kiai mantul-mantul terus. Oh begitu. Sekarang kamu kali kedua. Ya Kiai, saya melaksanakan pesan Kiai. Kalau bekerja agar saya tidak kepanasan, saya berangkat pagi-pagi dan pulang malam hari. Dan kalau makan, saya pakai lauk yang enak dan banyak, yaitu ikan teri. Itu selalu cerita ini selalu muncul ketika di meja makan dan saya selalu masak ikan teri. Mereka pejuang tersebut yang tidak tahu mereka pahlawan yang tersembunyi yang sudah terdahulu. Kita menunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan pandangan Cak Nur melalui berbagai ceramahnya, tetapi juga bekerja bersama Cak Nur di Madinah. Dan hingga kini dia masih setia meneruskan gagasan atau cita-cita Cak Nur melalui pendidikan. Artinya dari 2010 ke 2014 4 tahun, tapi tidak selama 4 tahun itu kan belum. Itu juga mungkin beberapa minggu dalam waktu yang cukup sibuk yang saya miliki. Kebahagiaan dalam surga. Ketika ada mengkhawatir dipersilakan ke surga, Allah berfirman, "Wakulah minha ragadan haitsu syi'tum." Nikmati surga itu dengan bebas semau. Oleh karena itu, surga juga digambarkan bahwa kita akan bebas tinggal di mana saja seperti kita mau. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Kita tinggal, kita berdiam di surga itu seperti kita kehendaki sendiri. Maka dari itu tidak ada kebahagiaan tanpa kebebasan. Kebebasan adalah hak primordial manusia, bukan hanya hak asasi. Oleh karena itu melanggar dan melawan serta merampas kebebasan adalah dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Nur kalau mengajar anak itu nggak langsung untuk enggak. Biasanya ya diajak ngobrol gitu aja kan. Kemudian ya apa yang sehari-hari itu dia omongin gitu, misalnya pernah ngobrol soal astronomi. Nah, dan itu sekaligus supaya Pak itu ngecek anak itu sebenarnya pengetahuannya gitu. Perasaan saya sebagai seorang anak dari Cak Nur mungkin mirip dengan perasaan anak tokoh yang lain, yaitu bahwa ayah bukan hanya milik keluarga saja, bukan milik anak saja, melainkan milik masyarakat. Sehingga kadang-kadang ada perasaan nggak rela untuk berbagi waktu papa dengan masyarakat gitu, karena memang tuntutan tugasnya seperti itu. Nabi bersabda, "Khalaqan nasa bi khuluqin hasanin." Bergaulah dengan sama manusia dengan akhlak, dengan budi pekerti, dan dengan pergaulan yang baik. Ini adalah ajaran yang sangat penting
dalam agama kita, karena langsung berhubungan dengan suatu firman bahwa Allah menciptakan hidup dan mati adalah untuk menguji manusia mana di antara mereka yang paling baik dalam amal perbuatannya. Karena dia dialah yang telah menciptakan kematian dalam masyarakat dan kehidupan. Dia berwaktu ayat kumasa untuk mengerti kamu siapa di antara kamu yang paling baik di dalam perbuatan. Perbuatan yang baik termasuk adalah pergaulan sesama manusia yang baik, yang tidak terbatas hanya kepada sesama kita sendiri, orang-orang yang sama agama, tetapi juga orang-orang di luar agama kita. Allah berfirman, "La yanhakumullah man alladhina yastaqbiluna fid-din." Allah tidak melarang kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak melarang kamu dalam hal agama. Walau bersetuju kemudian itu, dan tidak mengarahkan kamu dari kampung-kampung kamu. Anda berburu untuk berbuat sebaik-baik yang diprotes oleh para malaikat. Namun Allah menunjukkan kemurahan Adam terhadap malaikat dengan mengajarinya nama-nama keseluruhannya, yaitu memberikan pengetahuan tentang apa yang ada dalam sekitar manusia itu. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sangat penting bagi kesuksesan hidup. Allah SWT mengajari Adam sebagai khalifah dengan ilmu pengetahuan. Maka kita harus terus-menerus belajar. Salah satu yang diperlukan untuk bisa belajar adalah rendah hati. Rasulullah Muhammad SAW sebagai makhluk pilihan masih diajarkan Allah agar supaya selalu berdoa, "Waqul Rabbi zidni ilma," dan berdoa engkau Muhammad, ya Tuhanku tambahlah ilmuku. Wa khalaqatul lidhiya min alim. Di atas setiap orang yang punya pengetahuan ada Dia yang Maha Tahu. Maka dari itu kita tidak boleh menutup diri dari perkembangan pengetahuan dan harus mengejarnya dan mencarinya kemanapun kita harus pergi. 65 itu Sanur kepilih sebagai ketua umum AMI yang pertama. Sebenarnya seperti sudah tergambarkan mitos tentang menulis hebat gitu, tapi tidak tahu apa hebatnya gitu. Kita bertemu ya bertemu biasa aja. Saya itu sudah diantarkan sama menulis itu. Diantaranya jadi pelimbangan gitu. Guru Khalis Masjid sangat besar pengaruhnya di dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Mungkin dia salah satu tokoh yang terpenting selain Gus Dur. Kata Cakul, umat Islam itu perlu melakukan sekularisasi. Yang dimaksud dengan sekularisasi Cakul adalah menduniawikan hal-hal yang duniawi dan mengagamakan hal-hal yang bersifat agamawi. Kalau hal itu duniawi, ya jangan dianggap sebagai bagian dari agama sehingga kita bertengkar keras karena perkara itu. Tapi kalau hal itu bersifat prinsipil berkaitan dengan agama, ya kita akan agama. Tapi jangan dicampur adukkan. Memang dalam kenyataan yang berbicara ini, perjalanan yang tidak hakiki tidak semuanya dapat dihindari. Demikian juga pada percakapan yang berbicara tentang lingkungan kehidupan, misalnya baik lingkungan alami maupun lingkungan sosial budaya. Tetapi melalui perjalanan berubah menuju kepada berbagai kebaikan, serta saya perbedaan yang ada akan justru membawa kepada hikmah dan harapan dalam menjalankan proses pembiakan Islam, cross-linking untuk kebaikan dalam dan wawasan. Nabi Muhammad bersabda, "Perjalananku adalah rahmat." Maka manusia pun berbeda-beda dan berbagai lagi menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Semuanya tercipta atas kehendak Allah. Agar kita saling kenal dan saling menghargai, bukan untuk menjadi alasan membagi-bagi manusia secara diskriminatif dengan membagian yang tidak berdasarkan hasil kerja atau jasa kepada sesama manusia. Dalam pandangan nilai manusia seluruhnya adalah sama, kecuali mereka yang bertakwa. Dikaitkan dengan kondisi kekinian di
jejak pemikiran Cak Nur dapat terlihat dari perolehan suara Partai Islam. Pada pemilu legislatif 2014, Partai Islam menempati posisi tengah. Dan kita juga harus ingat bahwa Cak Nur sebenarnya menulisnya Islam yes, Partai Islam no pakai tanda tanya. Jadi itu bukan sesuatu yang harga mati, bukan statement positif dari Cak Nur yang harus Islam yes, Partai Islam no. Tapi sebenarnya Cak Nur memberi tanda tanya. Jadi itu sesuatu yang ya bisa diwacanakan. Kalau orang yang percaya pada Partai Islam, ya pasti dia Islam yes, Partai Islam yes. Gitu. Tapi secara umum sekarang orang yang Islam di Indonesia tidak lagi bermasalah kalau memilih partai bukan Islam. Pemikiran ini diawali pada tahun 70-an. Cak Nur menyimpulkan bahwa kaum intelek muda Islam gandrung dengan ajaran agama, tetapi bukan kepada partai politik. Mengingatkan kita semua pada waktu itu dengan pemikiran yang Islam yes, Partai Islam no. Dia ingin mengingatkan kita bahwa urusan pilihan partai politik bukan urusan agama, bukan urusan keimanan. Urusan pilihan partai politik itu urusan dunia. Maka pemikiran Cak Nur akan keislaman dan kemodernan sudah terjadi saat ini. Tapi ada juga soal pluralisme yang diusung Cak Nur. Diskusi rutin di lembaga Nur Polis Majid Society adalah salah satu bentuk upaya meneruskan pemikiran-pemikiran Cak Nur seperti konsep pluralisme. Dalam maksudnya ada tahu tuh, jadi peran-peran banyak di Madinah itu oleh Rasul kemudian diundang untuk mencari menanggung kata-kata yang umum yang itu menjadi titik temu dari semua kepentingan orang-orang yang ada di Madinah, gitu kan? Terutama di suku yang saling bersatu Aus sama Khazraj. Jadi piagam Madinah adalah bukti historis bahwa Islam bukan hanya memiliki konsep pluralisme, tapi sekaligus menjalankan konsep pluralisme tersebut. Masyarakat madani yang bagaimana terpampang di depan kita dinyatakan sebagai citra masyarakat madani dalam visi masa depan Indonesia. Ini adalah satu pilihan yang sangat tepat di dalam rangka pengisian lebih lanjut dari kemerdekaan kita, yaitu membentuk masyarakat madani yang lebih daripada sekedar istilah Inggrisnya civil society. Sebab yang pertama kali membentuk masyarakat madani tidak lebih adalah Rasulullah SAW. Ketika beliau berhijrah dari tanah kelahiran beliau yaitu Makkah ke Yathrib, yang oleh orang Yunani dikenal sebagai Yathroba. Madinah adalah satu istilah dalam bahasa Arab yang dalam umumnya orang artikan sebagai kota. Tetapi kalau kita telusuri dari kebelakangan, Madinah itu sebetulnya adalah suatu masyarakat yang tunduk pada hukum. Oleh karena itu kemudian menjadi beradab, menjadi madani. Kenangan depresi yang saya dapat dari Cak Nur dan sekarang ini terus hidup dalam diri saya, dan saya mencoba menerjemahkannya dalam satu gagasan yang lain, dalam satu movement yang lain yang saya sebut Indonesia tanpa diskriminasi. Ini sebenarnya ada kelanjutan dari pemikiran Cak Nur bagaimana membangun satu bentuk citizenship, keluarga yang modern, warga negara yang equal apapun agama, identitas sosial lainnya, dan mereka ada dalam lingkungan hukum yang sama. Menurut perintah Al-Quran sendiri, maka kita mestinya bersatu. Karena kami banyak di antara kita yang sering mendengar sebuah firman Allah dikutip, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semuanya dengan tali Allah, dengan ajaran Allah secara menyeluruh, secara bersama-sama meliputi semuanya. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian Allah juga berfirman, berarti peluang sampai menjelang akhir hayatnya. Oleh karena itu, kami ingin terus merawat pemikiran Cak Nur itu dengan
menerbitkan kembali buku-bukunya supaya tetap dibaca oleh orang banyak. Tahun lalu kita buat buku Cak Nur dan alhamdulillah banyak sekali followersnya, bahkan di atas 100.000. Lewat Twitter Cak Nur secara langsung kami menyebarluaskan gagasan Cak Nur yang disarikan dari semua buku-buku Cak Nur. Pada Mas Yudi, ini satu adalah ya, jadi para penerima buku ini adalah para pewaris pemikiran Cak Nur, mulai dari generasi Mas Komarudin Hidayat, beliau rektor UIN Jakarta, terus Profesor Dr. Amin Abdullah, beliau rektor UIN Sunan Kalijaga, dan yang lain-lain. Oke, cukup Mas? Ya. Oke. Alhamdulillah, bersyukurillah, alhamdulillah, sholat. Mula pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita silaturahim di sini. Karena tantangan nasional dan internasional itulah yang menjadi tema sentral pemikiran Cak Nur. Kalau kita perbandingkan sekarang, bagaimana nasional, ketika Chicago itu luar biasa merubah Cak Nur di dalam cara berpikir. Saya melihat ada Marshall Hudson untuk mengkritik Clifford Geertz. Sampai ke situ dia sosiologi agama Cak Nur. Karena Clifford Geertz agak kurang simpatik bagaimana menjelaskan priai santri dan abangan begitu. Tapi Marshall Hudson mengkritik temannya Clifford Geertz karena tidak usah begitulah berpikir. Coba lihat bagaimana Indonesia dalam sekian tempo waktu, berapa abad, dulunya Buddha, Hindu dan lain sebagainya, tapi smoothly kemudian pindah menjadi negara Islam yang besar. 2 dan 3 ini yang problematik. Merasakan bagaimana golongannya sendiri dan menolak pada golongan yang lain. Itu kita rasakan betul ketika kemarin kita Pilpres ini. Untung saja selamat kita. Kita selalu diperlukan pembaharuan pemikiran Islam atau pembaharuan pemikiran sosial. Indonesia tantangan dan mewujudkan asal itu para pemimpin bukan jauh Indonesia diberikan oleh Allah serta beraneka jelas kita syukuri Indonesia yang pasti dari intelektual jauh dari yang kayak gitu ya, pokoknya semua orang bicara kalau bicara Cak Nur misalnya yang pemikiran apa gitu itu kita sebuah dongeng. Awal 80-an itu saya by the way saya drop out dulu dari pesantren Saderan, makanya saya jadi anak minder. Sore Cak Nur itu habis dari saya ngobrol sama bapak saya, pulang saya lagi gitu kan. Terus dia nanya, itu aktivitasnya apa? Belajar, tapi di Al-Azhar kan, dulu saya aktif di Yudh sama saya. Iya sih,
Malam ini saya memperoleh pencerahan besar dari Pak Amin sehingga karena bisa merumuskan satu pemikiran yang sangat kompleks dari almarhum menjadi sesuatu yang bermakna untuk seluruh atau semua bangsa dari berbagai agama, termasuk saya yang sama sekali sebetulnya kurang mempelajari Islam, walaupun saya berusaha keras. Sehingga saya sungguh berterima kasih dan saya merasa ini malam yang berharga untuk saya. Ini sudah terlanjur berbagai media sosial yang disebut Bongsi A Indonesia dan nama saya termasuk daftar halal maupun di majelis empati dan sponsor Pak Ali Shihab tahun awal 82 itu saya masih usia 20 tahun. Satu 22 tahun. Saya tadi mendengar penjelasan. Ternyata memang apa yang menjadi pemikiran almarhum Nur merupakan kekayaan yang mesti dimiliki oleh bangsa yang seperti telah dijelaskan keterangan yang itu bangsa kita yang memang adalah bangsa kekeluargaan dapat kita pelihara dengan baik, karena jika kita tidak bisa memelihara bangsa kekeluargaan ini dengan pemahaman pemikiran seperti yang telah dicontohkan oleh almarhum, maka kekhawatiran yang sempat disampaikan oleh Bapak Amin Abdullah itu menjadi kekhawatiran kita bersama. 8.000 rupiah. Begitu gajian beliau kemudian pergi ke toko buku dan kemudian dia menghabiskan waktu sampai 4 hari membaca, menerbitkan buku-buku Cak Nur sehingga bisa dibaca oleh Islam di Indonesia maupun perkembangan modern dan demokrasi di Indonesia. Kami punya kegelisahan apa yang Pak Amin sebut pikiran-pikiran Cak Nur dan menjadi literatur perguruan tinggi Islam di Indonesia. Itu bagaimana bisa mendapatkan literatur akan mengenai soal digitalisasi pikiran-pikiran Cak Nur mulai tahun lalu yang kita launching Twitternya Cak Nur. Kemudian tahun ini ada aplikasi untuk buku populer Cak Nur berkaitan dengan membaca Quran. Nah, tahun depan kami akan mencoba untuk menyelesaikan buku yang ada di dalam Cak Nur. Sedia karena cerita sama Cak Nur. Semasa itu gitu ya, itu saya kira. Dan jangan lupa kita jadi bayar. Nggak bayar, kita kasih pro bono. Kita membaca hamdalah untuk menutup seluruh acara ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekolah. Adalah relawan Jokowi. Saya